Shalom semua, puji Tuhan. Selamat jumpa kembali pada malam hari ini. Kita masuk dalam hari yang ketiga di Minggu Pentakosta pada saat ini dan kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama siapkan hati kita dan saya berharap kita semua menjadi excited, menjadi sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kita saat kita datang bersama-sama dan mencari Tuhan, mencari wajahnya, dan sungguh-sungguh membuka hati terhadap apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, saya memberi tema untuk kita saat ini bahwa Roh Kudus ini, Pentakosta adalah perubahan karakter. Karena Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan begitu tertarik bagaimana membangun kehidupan kita, membangun karakter kita sehingga karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan sehingga Dia boleh memberikan rohnya kepada kita dan kita tidak sendiri untuk menjalani kehidupan kita dan kita tidak sendiri dalam berusaha untuk melakukan apapun yang harus kita lakukan untuk memperkenankan Tuhan. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dan saya mengucapkan selamat bergabung buat semua yang sudah ada di sini. Saya lihat sudah ada beberapa orang yang ada, saudara boleh berinteraksi, memberi salam satu dengan yang lain. Dan saya sangat senang sekali malam hari ini, malam yang ketiga. Dan saya berharap saudara dapat mengajak juga teman-teman yang lain, sehingga bersama-sama kita juga dapat dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang saya sampaikan itu berasal dari Tuhan semata-mata, bukan keinginan saya sendiri. Dan biarlah saudara juga yang diberikan Roh Kudus dalam hatimu juga boleh menangkap hati Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada hari ini karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami selalu mengingatkan kami, walaupun kami terpisah jauh secara jasmani, tapi kami tahu Engkau Allah yang hadir di tempat di mana kami berada saat ini. Bahkan pada saat kami berada di satu ruang yang tertutup sendirian ya Tuhan. Dan bahkan suara kami atau apapun yang kami lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kami tahu Engkau menembusi semuanya itu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang bergabung pada malam hari ini boleh merasakan sentuhan kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ada sentuhan tertentu yang mereka hanya tahu bahwa itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan manusia biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau adalah Allah kami yang ajaib. Engkau adalah Allah kami yang maha mulia. Engkau adalah Allah yang berkuasa ya Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Dan kami bangga, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kenal betul kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Dan Engkau mau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami tidak merasa sendiri ya Tuhan, tetapi kami boleh sadar bahwa kami ada pertolongan dari Engkau oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang sangat kuat dan berkuasa itu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik bagi kami dan kami bersyukur biarlah kami boleh dari hari ke hari kami dibangun di dalam Engkau, kami dibangun di dalam karakter kami sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan, anak-anak umat tebusan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kami menjadi serupa dengan juru selamat kami. Paling tidak ya Tuhan, pada saat kami ada kemauan, pada saat kami ada keputusan untuk berubah, kami tidak sendiri karena kami tahu ada Kristus, ada Roh Kudus yang akan menolong kami. Biarlah di Minggu Pentakosta ini ya Tuhan, kami boleh mengalami perubahan demi perubahan dan itu akan berlangsung terus, bukan hanya pada saat Minggu Pentakosta, pada saat kami selesai dengan merayakan hari Pentakosta, tetapi kami juga tetap melakukannya karena kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kami dan biarlah kami hidup terus di dalam penyerahan
Tuhan akan engkau. Terpujilah engkau Tuhan. Seberapa banyak lagi mereka yang akan bergabung pada malam hari ini. Biarlah mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan boleh menolong mereka, mereka boleh cepat membebaskan diri dari segala kesibukan, sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terpujilah engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu akan memberkati setiap kami. Terpujilah engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur buat semua yang sudah ada. Dan mari buka hati kita untuk kita belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Seringkali kita tidak tahu kan, kita tidak melakukan karena kita tidak tahu. Tetapi pada saat kita menerima kebenaran itu, kebenaran akan memerdekakan kita. Mungkin ada yang bilang, tapi saya sudah tahu ini dan itu, tapi kok saya nggak mampu. Saudara, selama engkau ada kemauan, terus dengarkan firman Tuhan. Ada waktunya engkau akan melihat, ada ledakan karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam engkau, dan engkau diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat bergabung. Saya sudah lihat ada yang dari Indonesia, ada yang dari Hong Kong, sudah bergabung bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan itu baik bagi kita. Melalui teknologi ini kita boleh dihubungkan. Jauh dekat sudah tidak masalah lagi bagi kita. Dan buat saya seperti sekarang ini, saya berbicara sekaligus kepada saudara-saudara yang ada di berbagai tempat pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan kita selanjutnya, saya akan terus membaca tiap hari, saya akan bacakan ayat-ayat ini, sehingga kita semua boleh tahu betul, dan itu boleh masuk betul di dalam kepala kita, masuk dalam ingatan kita, masuk dalam hati kita, sehingga kita tidak melupakan bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya, dan itu secara khusus. Pertama kali dalam perjanjian baru, Pentakosta itu terjadi, dan ada perubahan yang dahsyat yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan biarlah kita ingat bahwa apa yang sudah pernah terjadi, itu dapat terjadi bagi kita juga. Haleluya. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara ready dengan Alkitab saudara, mari buka bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dan saya bacakan buat saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, maupun orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ada mungkin di antara saudara sudah menghafal bagian-bagian ini ya. Mungkin ada dari antara saudara sudah nggak perlu lihat Alkitab lagi, dan saudara sudah mulai ingat apa yang akan saya katakan. Karena sudah 3 hari ini, dan saya berharap sesudah selesai Minggu Pentakosta ini, saudara hafal bagian ini. Dan kalau saudara hafal bagian ini, saya percaya ada kuasa dari firman Tuhan yang akan terus menggerakkan engkau. Dan saya percaya pada saat saudara menghafal ini, Roh Kudus
akan terus memenuhi saudara. Tuhan juga tidak tinggal diam bagi orang-orang yang cinta akan firman-Nya. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara. Kita melihat di sini pernyataan kedatangan Roh Kudus yang diawali dengan berbagai hal sampai akhirnya Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi mereka. Dan kita melihat bahwa ada pernyataan hadirat Allah yang sungguh-sungguh dahsyat pada saat mereka sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Seperti janji Tuhan, mereka menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan diberikan kepada mereka. Puji Tuhan. Dan saudara, Roh Kudus itu adalah hadirat Allah bagi kita manusia. Karena dia adalah Allah sendiri yang ada di tengah-tengah kita di dalam wujud roh. Dan kalau dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam kita, itu adalah pernyataan dari hadirat Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup. Dan saya berharap bahwa kita semua mengharapkan hadirat Allah lebih dari apapun yang kita inginkan dan kita rindukan dan kita kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau dari bahasa Yunani, angin itu, pneuma itu atau roh itu yang dikatakan dipakai oleh penulis di Kisah Para Rasul 2 ini berbicara soal itu juga nafas, berbicara soal angin, dan itu dapat berarti beberapa hal, saudara. Di dalam Perjanjian Baru itu juga bisa dikatakan orang sebagai pernyataan malaikat atau roh Allah, tetapi juga bisa roh-roh yang lain termasuk roh manusia yang boleh dirasakan ya, datang lewat angin. Dan kalau kita membaca di bagian ini, tentunya kita tahu bahwa angin yang dimaksud di sini, nafas yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. Dan kita sangat bersyukur karena dia adalah roh adanya. Itulah sebabnya dia adalah Allah kita yang tidak terbatas dengan ruang dan tidak terbatas dengan waktu karena dia kekal. Dan dia boleh ada di sini, di tempat saya berada, dan dia juga boleh berada di tempat saudara berada. Saudara boleh ada di kamar, dan saudara berada di tempat manapun. Tuhan boleh ada di hadapan saudara. Saudara bisa menikmati kehadiran Allah. Dan mungkin saat ini pun saya berdoa agar saudara dapat merasakan hadirat Allah dimanapun engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya percaya setiap saudara yang bergabung di sini adalah saudara yang rindu akan Tuhan. Saudara yang rindu akan pencurahan Roh Kudus atas engkau secara pribadi, rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, rindu untuk mengalami pengalaman roh, yaitu pengalaman di dalam Roh Kudus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu betul, Tuhan Yesus tahu betul bahwa kita perlu Roh Kudus, sehingga dia memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada umatnya, dan kepada kita semuanya. Kita tahu, saudara, bahwa karya Roh Kudus di dalam kita ada dua aspek, ada dua sisi, saudara. Yang pertama adalah yang ke dalam, membangun karakter kita, mengubahkan kita, dan itu bukan satu saat selesai, itu adalah satu proses panjang, satu proses perubahan hidup hari lepas hari, dan itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, di dalam dan mengubahkan karakter kita. Dan itu kita akan lihat bersama-sama hubungannya. Ada dua yang paling terkenal, saudara, berbicara soal Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, yaitu buah Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Dan karya Tuhan ke dalam kita untuk membangun karakter kita terbukti pada saat seseorang menampilkan buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan kita akan membahas itu hari ini, bagaimana Roh Kudus membangun karakter kita. Dan yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus keluar, yaitu memperlengkapi kita, memberi kita kuasa agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus, dan kita menunaikan atau menggenapkan amanat agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Dan saudara, mari biarlah hal-hal ini membuat saudara menjadi excited, membuat saudara menjadi bersemangat. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak asal saja memberi tugas, memberikan amanat agung bagi kita, tetapi Tuhan juga mengirimkan penolong bagi kita. Penolong yang disebut Roh Kudus itu, dia adalah juga penghibur. Dia adalah kuasa, dan itu luar biasa, dan dia bisa tinggal di dalam kita. Saya berharap itu yang akan membuat saudara menjadi sangat bersemangat akan Tuhan, karena Tuhan itu baik adanya. Dan saya bersyukur, saya berharap
sebelum kita memimpikan untuk kita diperlengkapi dengan kuasa sehingga kita jamah orang orang sakit bisa disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Kita dapat mengerti dan ini kita dapat memerintahkan alam dan mujizat-mujizat terjadi. Sebelum saudara merindukan itu, walaupun itu sangat penting dan sangat baik, dalam waktu Tuhan, bila Tuhan memakai engkau dan engkau dilihat Tuhan perlu untuk diperlengkapi seperti itu, Tuhan akan memperlengkapi. Tapi lebih dari hal-hal yang tersebut di atas yang membuat kadang-kadang orang menjadi sombong dan lupa diri, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mempersiapkan karakter kita dulu menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Sebab Tuhan A dan B dan C lalu menghakimi mereka, itu urusan masing-masing pribadi. Saudara, kita punya tanggung jawab terhadap diri kita untuk membangun karakter yang sesuai dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya bagi kita. Sekali lagi, hanya Roh Kudus yang dapat melakukannya bagi kita. Dan saudara, kita melihat bahwa saya tadi mengatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus ke dalam kita yang mengubahkan karakter kita sehingga karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, itu paralel dengan buah roh yang sudah dikatakan oleh Tuhan yang dapat kita terima pada saat Roh Kudus ada di dalam kita dan pada saat kita mau untuk berproses dan diproses oleh Roh Kudus. Dan kita lihat, kita tahu bahwa buah Roh Kudus itu secara khusus dikatakan di situ. Rasul Paulus mendaftarkan buah Roh Kudus, dan saya juga kadang-kadang salah, saudara. Buah Roh Kudus di situ tidak jamak, tetapi satu buah Roh Kudus, bukan buah-buah Roh Kudus. Di bahasa Inggris juga pun tidak ada S di belakang, the fruit of the Spirit. Bukan the fruits pakai S di belakang, tidak. Buah itu satu. Jadi itu berarti bahwa kita nggak boleh pilih-pilih seperti mau pilih buah mangga. Aku suka mangga doang, aku suka kesetiaan doang, aku suka kebaikan, aku suka ini dan suka itu. Tidak, saudara. Pada saat Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka dia akan memproses segala sesuatunya itu. Memang ada hal-hal yang agak sulit bagi kita. Mungkin kita born dengan emosional gitu ya, orang yang tempernya tidak bisa diatur. Tapi bukan berarti tidak akan ada perubahan di bidang itu. Atau kita terlalu saudara ya, pelit ya, sehingga susah sekali orang melihat ada kebaikan keluar dari kita. Ya, mungkin itu sesuatu yang harus kita gumuli, proses yang lebih parah, dan Tuhan mungkin akan kasih tantangan bagi kita yang lebih. Tapi secara kesadaran kita harus tahu bahwa pada saat Roh Kudus memenuhi kita dan dia memproses kita untuk kita menghasilkan buah Roh Kudus, kita tidak bisa pilih-pilih seperti yang ada di sini. Paulus mendaftarkan itu, saudara, menjadi 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, penguasaan diri. Ini adalah 9 ini, saudara. Dan itu yang dikatakan buah Roh Kudus di dalam Alkitab. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk membaca secara lengkap ya. Dari kitab Galatia pasal yang ke-5, kita akan baca ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Kalau saya membaca atau menyampaikan buah Roh Kudus, saya lebih suka kalau bisa saya baca dari ayat yang ke-13. Karena hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena dengan adanya dari mulai ayat 13, kita dapat pemahaman yang lebih. Apakah buah Roh Kudus yang dimaksud oleh firman Tuhan? Mari kita baca mulai ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan saya harap saudara, kita semua sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, bukan? Haleluya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kadang-kadang orang merasa, aku kan sudah selamat. Ya, kalau aku bikin dosa juga nggak apa-apa lah, apalagi dosa kecil-kecil. Nanti juga Tuhan ampuni, tetap saya masuk surga. Saudara, hati-hati dengan konsep seperti itu. Saya suka banyak dengar orang yang ngeles untuk bela diri, untuk tetap karena dia suka melakukan dosa dan ini itu, dan dipandang dosanya ringan-ringan aja. Saudara, dosa itu tidak ada ukuran ringan dan beratnya, saudara ya. Bisa saja hal yang kecil itu membuat Tuhan marah, mendadak ada murka dan sebagainya. Dan jangan main-main dengan dosa. Oke, kita lanjut. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini.
yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, wow, bukan cuma menggigit, menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya rasa Rasul Paulus sedang pakai kata-kata kiasan ya, seperti saya dulu pernah agak-agak viral istilah pembunuhan karakter. Semacam itu, Saudara. Ayat 16, kita lanjut. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dengan kata lain, kita tidak boleh melakukan bersama-sama. Karena pada akhirnya kita tidak akan kemana-mana. Betul nggak, Saudara? Jadi kita harus memilih salah satu, kita mau hidup oleh roh atau hidup di dalam daging. Lalu ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, dan ini harus kita garis bawahi supaya kita berhati-hati. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan seterusnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan saya rasa saya tidak perlu menjelaskan atau eksplor satu persatu yang disebutkan di ayat 20, ayat mulai dari 19 sampai ayat 21 ya. Kita semua paham karena secara gamblang disampaikan di situ. Tapi pada saat engkau mendengarkan ini satu persatu dan ada yang menggelitik hatimu bahwa engkau masih bertahan dan memegang, mengantungkan dan masih bermain-main dengan dosa-dosa tertentu yang disebutkan tadi di atas, saudara perlu bertobat. Kalau itu terlalu berat bagimu untuk bertobat, saudara boleh berbicara kepada hamba Tuhan, kepada pemimpin. Saudara juga boleh mengirim message tersendiri kepada saya. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan pasti akan menolong engkau dan melepaskan engkau. Dan Tuhan akan membuat engkau boleh dimerdekakan dan boleh hidup di dalam kebebasan Roh Kudus untuk hidup di dalam Roh Kudus. Haleluya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 22, dan ini adalah ayat kita pada malam hari ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Wah, firman Tuhan hari ini yang kita baca barusan itu sangat praktis dan sangat praktikal dan sangat gamblang dan sangat mudah untuk dimengerti, saudara. Tetapi mari kita akan sama-sama melihat bersama-sama apa yang Tuhan maksudkan kepada kita dengan buah Roh Kudus ini. Buah itu di dalam bahasa Ibrani itu dapat kata yang sama yang dipakai di situ. Buah itu bisa berarti buah yang nyata, yang asli seperti semangka, jeruk, pepaya, pisang, dan yang saya sebut adalah buah-buah yang saya suka. Itu boleh seperti itu, tetapi juga berbicara soal kehidupan seseorang, sikap, tindakan, perilaku, dan hasil dari sesuatu yang dilakukan oleh manusia, atau keuntungan dari sesuatu, saudara melakukan sesuatu dan itulah hasilnya, dan itu juga bisa dibilang buah. Pengertian yang kita tahu, kita juga seringkali mengerti pengertian buah bisa dipakai untuk keperluan-keperluan itu. Dan kita harus berhati-hati dan kita akan melihat di sini bahwa penggunaan buah yang dipakai oleh
sebenarnya kata di bahasa Yunani itu seringkali buah adalah dari hasil sesuatu yang termasuk dari kita berbuat sesuatu dan ada hasilnya. Dan kita sedang berbicara di sini adalah buah yang bukan semata-mata dihasilkan oleh kita sendiri, walaupun kita harus setuju untuk ini dan kita juga harus memberi diri untuk ini, tapi buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kita tidak, bukan berarti kita berdiam diri dan kita tidak buat apa-apa, karena tubuh kita, hidup kita, Tuhan bilang kita ada free will dan kita juga punya, kita harus mempersilahkan Roh Kudus untuk tinggal dan dia menjadi pemilik atau penguasa di baitnya. Tetapi kita, karena kita juga diciptakan oleh Roh dan kita harus mempersilahkan Roh Kudus itu untuk datang dan masuk dan tinggal dalam kita dan melakukan apapun yang Tuhan mau. Tanpa kita melakukan begitu, Roh Kudus tidak akan berbuat apa-apa di dalam kita. Tentunya Roh Kudus dapat berbicara atau mendorong kita, tetapi secara bebas untuk melakukan apa yang dia mau, membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita, kita harus memberikan izin kepada Roh Kudus, kita harus berserah diri kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita melihat bahwa hal ini ya, buah Roh Kudus yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi hari lepas hari kita harus memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang Roh Kudus mau lakukan di dalam hidup kita, untuk proses hidup kita, dan menghasilkan apapun yang dipandang perlu untuk dihasilkan dari kehidupan kita. Dan kita sudah jelas, kita tahu, yaitu buah Roh Kudus yang akan keluar. Sekali lagi, saudara, ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 ini, saudara, yang kita tahu akan muncul di dalam kehidupan kita. Yang lain bisa lebih cepat keluarnya, yang lain mungkin agak lambat, karena kita memang bermasalah di bidang itu. Tetapi yang pasti buah itu pasti akan keluar, kalau kita membiarkan Roh Kudus diam di dalam kita. Wow, puji Tuhan. Apakah saudara bahagia? Senang mendengarkan firman Tuhan? Kalau saudara senang, saudara boleh kasih tanggapan ya lewat live chatting ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sudah semakin bertambah yang mengikuti malam hari ini, dan saya percaya bahwa masih ada orang-orang lagi yang Tuhan akan panggil dan bergabung bersama-sama kita. Dan pembicaraan kita tentang buah Roh Kudus ini sangat penting, dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus juga menyatakan tentang buah roh itu. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Matius 7 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, perhatikan ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang buah yang dihasilkan dari kehidupan seseorang. Orang boleh menamakan diri dan menyatakan diri bahwa pengumuman satu dunia bahwa dia adalah orang Kristen, dia adalah pengikut Kristus, dia adalah anak Allah, dan apa segala macam orang boleh katakan tentang dirinya. Seperti kita juga di KTP kita ada Kristen dan sebagainya. Tetapi tanpa kita memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita dan mengerjakan apa yang harus dilakukan, yaitu menampilkan buah roh itu di dalam hidup kita, tanpa kita memperlihatkan kualitas karakter Kristus di dalam kehidupan kita, maka agak sukar untuk kita untuk mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, sekalipun hamba Tuhan, engkau dapat melihat dari buahnya. Nah, sebab itu buah itu penting sekali. Dan saya harap kita semua memahami hal ini. Dan kita juga mau bahwa kehidupan rohani kita akan mengeluarkan buah-buah. Dan orang dapat mengenal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah umat tebusan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan bahwa kita adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan surga. Kita bukan orang-orang sembarangan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Kita bersuka cita
di hadapan Tuhan untuk hal ini. Puji Tuhan, saudara. Saya sangat bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan kita akan masuk ke buah roh itu sendiri ya. Dan kita akan masuk satu persatu. Saya berharap saudara pasang seatbelt dan siap-siap. Kita akan menikmati saat-saat yang menyenangkan. Dan kalau saudara belum ada Alkitab di hadapan saudara, kalau saudara boleh menjangkau Alkitab saudara, ambil Alkitab saudara, dan siap-siap, dan kita boleh membaca firman Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya mau kasih hai dulu buat semua saudara yang sudah bisa bergabung di sini. Ada yang berinteraksi di live chatting, ada juga yang mungkin pemalu, yang hanya bisa secara langsung dengan saya berinteraksinya, tapi bagaimanapun dengan cara saudara, saya tetap bersuka cita dan saya senang karena saudara ada. Dan kalau saudara bersedia untuk besok, saudara promolah kepada keluarga, kepada teman-teman saudara, kepada siapa saja yang saudara rasa acara kita seperti malam hari ini dapat jadi berkat baginya. Puji Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama. Oh ya, saya bilang tadi saya mau menyapa semuanya. Saya sudah lihat ada dari berbagai daerah sudah ada, dan saya sangat bersyukur. Saya tidak bisa baca lagi satu persatu buat saudara, dan saudara bisa baca ya, masing-masing bisa melihat respon dari masing-masing orang. Dan saya pasti berdoa buat saudara karena belum terlalu banyak sekali. Jadi saudara adalah orang-orang istimewa karena saya masih bisa baca satu persatu nama-nama yang ada, dan saya bisa doakan satu persatu nama-nama yang ikut dalam live chatting. Itu berarti akhirnya saya bisa tahu siapa aja yang ada dan sedang mengikuti program ini. Puji Tuhan. Saudara, mari kita masuk kepada yang pertama ya, yaitu kasih. Kasih, ingat-ingat kasih. Kasih itu diterjemahin dari kata Ibrani, dan kita tahu bahwa perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Ibrani, dan itu diterjemahkan adalah kasih agape. Dan kita sudah sering dengar ya, belajar bahwa term dari bahasa Ibrani yang ada tiga kata itu diterjemahkan dalam satu kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kasih. Tapi kasih yang dipakai di sini adalah agape. Dan agape itu berbicara tentang kasih Allah. Dan kasih yang lain adalah kasih eros. Kasih eros itu kasih yang lahir dari nafsu seksual. Lalu kemudian ada kasih filia, adalah kasih persaudaraan. Dan yang dipakai di sini adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang hanya Allah dapat memberikannya kepada manusia. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima takaran kasih yang berbeda dari yang di dunia boleh berikan kepada kita. Sebab itu saudara tidak usah galau dan tidak usah gusar kalau saudara merasa saudara sudah memberikan kasih kepada orang lain, dan akhirnya saudara tidak mendapatkan balasan seperti dengan takaran kasih yang saudara berikan kepada mereka. Saudara jangan gusar. Karena itulah dunia. Kasih yang ada pada kita adalah kita terima dari Tuhan. Dan kasih yang sedemikian tidak dapat kita dapatkan dari dunia ini. Amin, saudara. Dan menurut pembelajaran, saudara, pengertian kasih agape ini adalah kasih yang dari Allah ya. Kasih yang dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan benar. Yaitu kasihilah, tadi kita sudah baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita dapat mengasihi Allah dengan benar pada saat kasih agape itu ada, diberikan oleh Tuhan, dan itu dibawa oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan juga bukan cuma kasih kepada Allah, kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita dengan level yang berbeda dari level duniawi. Kita mengasihi dengan level Kristus, yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang memberi dengan bebas. Dan tidak mengingat-ingat apa yang sudah diberikan. Dan itulah kasih agape, saudara. Kasih yang menuntun seseorang kepada Kristus. Itulah kasih agape. Karena kita sudah menerima kasih dari Kristus kepada kita, maka kita dapat mengasihi sesama kita. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Karena hanya oleh Roh Kudus kita dapat menerima kasih agape itu. Kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berbicara, saudara. Di dalam kitab Yohanes
Di situ dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa kasih yang sedemikian terimanya dari atas. Pemberian yang terbaik, yang baik dan yang terbaik kita terima hanya dari atas, dari surga, dari Allah Bapa kita. Dan oleh Yesus Kristus kita juga boleh menerimanya oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan Tuhan bilang seperti Bapa telah mengasihi aku. Tuhan Yesus memberi contoh. Bapa mengasihinya sehingga dia mampu mengasihi murid-murid, mengasihi manusia dan bahkan rela mati di kayu salib. Dan Tuhan katakan kalau kita menerima kasih Allah, kita juga akan mampu mengasihi sesama kita. Jikalau kamu, ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Wow, dahsyat luar biasa. Ada berkat tertentu pada saat kita hidup di dalam kasih. Saudara baca tadi, saya lupa bilang Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Saudara, kalau kita hidup di dalam kasih, ada kesukacitaan tersendiri. Memang kalau kita diperlakukan tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan kepada orang, mungkin orang bisa gusar dan marah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan itu yang keluar dari kita, tapi sukacita. Karena paling tidak kita sudah melakukan, dan kita sudah mengekspresikan kasih Allah bagi sesama kita. Amin, saudara. Yeay, haleluya. Besok saudara harus pikir, siapakah yang akan menjadi target agape saya? Lihat sesama saudara, di sekeliling saudara, dimanapun saudara berada, apakah dalam rumah, atau saudara sempat keluar, ada di beberapa tempat, bisa keluar ya, di tempat-tempat tertentu seperti kami yang masih di sini, agak susah untuk keluar, tapi bersyukurlah saudara, tidak ada halangan bagi kita untuk mengekspresikan kasih agape dimanapun dengan siapapun kita berada, amin. Puji Tuhan. Yang berikut saudara, yang kedua adalah sukacita. Sukacita atau joy atau kara di dalam bahasa Yunani, saudara. Dan itu seringkali diterjemahkan sebagai kesenangan, sesuatu yang ya secara Alkitab mengatakan itu adalah kesukacitaan, kegirangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena anugerah Allah, karena favor-nya Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Dan itu sukacita itu bukan berasal dari diri kita semata-mata, bukan berasal dari apa yang ada di sekitar kita atau apa yang kita miliki, tetapi oleh Roh Kudus. Happiness yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan luar biasa sekali saudara. Dan Rasul Paulus menasihati kita. Saudara boleh membaca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 2 agar kita memiliki kasih, memiliki sukacita yang sejati. Dan apapun persoalan, apapun tantangan hidup, dan biarlah kita terus bersukacita karena kita tahu kita kuat, karena Roh Kudus, karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengingat pengalaman 2 Rasul Tuhan. Saudara ingat siapakah itu? Yang ada di bawah saudara, di dalam penjara. Tetapi bukannya mereka bersungut-sungut dan menangis, tapi mereka memuji Tuhan. Ada sukacita yang keluar, dan di mana ada sukacita, di mana ada hadirat Roh Kudus, di situ ada kuasa yang luar biasa, saudara. Dan kita sudah tahu akhirnya mereka dibebaskan dengan cara mujizat oleh Tuhan. Saudara, hal-hal ini yang akan kita bicarakan bersama-sama, seperti kasih mulai dari pertama tadi, dan kedua sukacita. Ini adalah bukti bagi kita. Kita juga sendiri dapat melihat. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, kita bisa sadar bahwa kita ada buktinya bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita perlu bersukacita atasnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang berikut adalah damai sejahtera. Berapa banyak saudara yang memiliki damai sejahtera? Ada eirene dalam hidup saudara. Saya senang kalau melihat ada orang tua yang menamakan anak perempuannya itu Eirene. Damai sejahtera. Saya percaya bahwa orang tua yang menamakan anaknya Irene atau Irene, bahasa Yunaninya, setiap melihat anak itu saudara sadar bahwa saudara perlu damai sejahtera dari Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, konsep ini berbicara soal keseimbangan hidup.
secara fisik, secara mental, dan secara rohani tentu saja, saudara. Dan kalau saya mau bilang kepada saudara ya, saya mau terjemahkan damai sejahtera itu adalah sikap tenang di dalam badai. Tenang di dalam badai, saudara. Apapun boleh terjadi, tapi kalau Roh Kudus ada di dalam engkau, ada ketenangan yang dahsyat. Dan kita melihat Tuhan mencontohkan pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menyeberang danau Genesaret, lalu kemudian terjadi badai, lalu kemudian air mulai masuk di dalam perahu yang mereka tumpangi, dan semua pada panik. Tapi Tuhan Yesus tinggal tenang, bahkan dia tidur di buritan. Tenang dalam badai. Dan pada saat murid-murid sudah panik lalu membangunkan dia, apa yang Tuhan katakan? Woi, kenapa kalian menjadi tidak percaya? Kenapa kalian panik? Kenapa kalian ketakutan? Tenang, aku ini. Tuhan ada. Amin, saudara. Percaya dia. Saya tahu mungkin hari-hari ini juga ada yang mengalami badai dalam kehidupan, badai rumah tangga, badai dalam usaha, badai dalam berbagai persoalan. Karena sekarang ini semua yang kita dengar adalah pengeluhan-pengeluhan. Tapi saudara, biarlah damai sejahtera dikerjakan oleh Roh Kudus itu ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Dan saudara boleh menikmati apa yang tidak ada di dunia ini dan tidak bisa saudara temukan. Saudara punya uang seberapapun, saudara boleh punya uang yang sangat banyak, saudara boleh punya istana, tapi ada orang yang hidup di tempat yang sangat baik dan sangat menyenangkan, tapi dia tidak bisa tidur karena dia tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara, damai sejahtera membuat orang bisa tidur nyenyak seperti Tuhan Yesus. Dan saya berdoa untuk semua saudara agar ada damai sejahtera dari Tuhan di dalam hidup kita. Dan damai sejahtera yang dihasilkan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan memberikan ketenangan, memberikan kita keseimbangan. Kita percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu cukup bagi kita. Kalaupun kita buka lemari, makanan kita tinggal menipis, kita ada ketenangan karena kita tahu Tuhan memelihara kita, dan kita tidak khawatir. Kita tutup lagi di dalam senyum lebar. Kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa aplikasikan dalam konteks apa lagi yang lain-lain, saudara. Percaya ada Tuhan. Sebab itu, izinkan Roh Kudus itu ada dan masuk dalam hidupmu. Gunakan kesempatan selama Pentakosta ini untuk saudara mengalami. Ada mungkin yang mengalami untuk pertama kali, ada mengalami kesekian kali. Tapi yang paling penting adalah saudara memiliki kerinduan untuk kembali saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup saudara, sehingga apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini dapat dimiliki oleh engkau. Tuhan Yesus berkata, saudara, bahwa damai sejahtera kepadamu kuberikan, dan damai sejahtera seperti ini tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dan janganlah takut, Tuhan bilang, karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Dalam kitab Yohanes, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah mulai berpesan kepada murid-muridnya. Dia akan pergi kepada Bapa, tapi jangan khawatir, aku memberikan damai sejahtera ku bagimu. Dua hal yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia sebelum dia naik ke surga, saudara, yang sangat-sangat berarti, selain keselamatan tentunya, adalah Roh Kudus dan damai sejahteranya. Damai sejahteranya, saudara. Dan mari kita bersiap-siap. Kenapa perlu sekali Roh Kudus, apalagi buat kita di zaman akhir ini? Karena kehidupan di depan kita adalah kehidupan yang tidak pernah bisa kita prediksi bagaimana akan terjadi. Sebab itu saudara, saya mendorong saudara sungguh-sungguh untuk saudara setelah acara-acara seperti ini, ambil waktu secara pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan katakan, jangan engkau takut karena aku telah mengalahkan dunia dalam Yohanes 16 ayat 33. Dan kalau kita hidup di dalam rohnya, kita juga bisa mengalahkan dunia. Dan damai sejahtera itu ada di dalam kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Yang keempat, saudara, yaitu kesabaran. Kesabaran atau makrotumia. Dan itu bukan kata yang sering dipakai. Dan ini diterjemahkan sebagai kesabaran, saudara. Kesabaran atau ketahanan untuk berhadapan dengan sesuatu hal. Atau kestabilan, konsisten untuk melakukan sesuatu. Atau berada dalam keadaan tertentu, ya saudara. Lalu kemudian
ada satu ketahanan sehingga tidak gampang untuk melakukan hal-hal yang negatif, yaitu sabar. Kesabaran itu yang dipakai ya, kata kesabaran itu yang dipakai di dalam bahasa Yunani. Arti itu yang harus kita sama-sama upayakan. Ada ketahanan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata, aduh itu orang sudah diapain, tetap aja dia smile, tetap aja tidak ada kemarahan, tetap aja dia berbicara dengan kelembutan hati. Puji Tuhan kalau kita born dengan satu hal yang baik seperti itu. Tapi kalau tidak pun, engkau dapat diperlengkapi oleh Tuhan dengan kesabaran. Kalau engkau membiarkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Amin, saudara. Dan Tuhan sungguh-sungguh sangat mau untuk memperlengkapi kita. Ingat, saudara, bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa bagaimana Allah memperlengkapi manusia dengan rohnya sehingga kita boleh mencapai takaran yang ditetapkan Tuhan bagi kita masing-masing, termasuk dalam karakter kita. Jangan bilang, oh saya nggak bisa, saya dari dulu udah begitu, saya dari dulu udah nggak sabar, saya tuh sudah suka meledak-ledak, saya nggak tahan kalau lihat begini dan begitu, aduh saya nggak bisa. Stop bilang tidak bisa. Katakan aku bisa karena Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kan luar biasa, saudara, kalau kita percaya Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Dan saudara, kesabaran ini bukan juga kesabaran biasa, adalah kesabaran terhadap seseorang dengan satu tujuan, bahwa dia ingin melihat orang itu berubah, dan orang itu boleh bertobat, dan pada akhirnya dapat dituntun kepada keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Jadi ini kesabaran yang sangat penting. Ya mungkin saudara sadar bahwa selama ini saudara sabar, tapi sabar saudara tidak menghasilkan apa-apa untuk Tuhan dan untuk hal-hal rohani. Mari kita tetap minta kesabaran dari Tuhan. Sabar itu bukan bicara pelan-pelan, saudara. Bukan seperti itu. Kadang kalau kita lihat, wah kelihatannya orang itu sabar sekali. Tapi sabar itu akan teruji pada saat dia berhadapan dengan berbagai masalah dan pencobaan, berbagai tantangan di dalam kehidupannya. Haleluya, saudara. Dan kita lanjut kepada, saya ingin bacakan satu ayat di situ. Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2, dikatakan di situ, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saya bacakan ayat 2 saja. Ayat 1 saudara boleh baca sendiri. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara lihat bahwa rendah hati, lemah lembut, dan sabar itu ada 3 hal yang berbeda. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi saudara, kita juga harus, itu hendak, itu perintah. Jadi kita harus sabar dan kita tidak mampu menunaikan perintah Tuhan tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Sebab itu mari buka hati kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus memenuhi kita. Amin, saudara. Putuskan, katakan, mulai hari ini saya mau menjadi orang yang sabar. Yes. Amin, saudara. Saudara yang merasa orang paling tidak sabar pun katakan itu dengan suara keras. Biar telinga saudara mendengar perkataan saudara. Sehingga saudara tidak lupa apa yang saudara sebut, saudara katakan hari ini, malam hari ini. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang berikut. Kindness atau kemurahan. Dan ini berbicara soal takaran moral, ya, sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik sesuai dengan takaran moral. Itu berbicara soal juga kesopanan di dalamnya, bicara soal integritas, berbicara bahwa saudara itu adalah orang yang tersedia bagi orang lain. Maksudnya bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi untuk menolong sesama. Berbicara soal kepribadian saudara sendiri, ya, kemasan saudara pada saat orang melihat saudara dengan cara hidup saudara yang baik. Dan kemurahan di sini berbicara soal yang kita bicara di sini juga diterjemahkan soal hati yang gampang atau murah, hati yang cepat bereaksi atau cepat menanggapi satu keperluan atau satu situasi di mana saudara perlu menolong. Dan di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 4 dikatakan di situ Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa biarlah dengan sikap kita, dengan kehidupan kita, dengan kemurahan kita dapat memimpin orang kepada pertobatan. Nah, saudara, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan segala hal yang Roh Kudus bisa keluarkan dari hidup kita.
Tidak lain dan tidak bukan untuk mempersiapkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi kita melihat di sini, dan Roh Kudus dapat menolong kita sehingga kita tidak terjebak dalam masalah-masalah moral, masalah-masalah yang lain yang tidak benar, kehidupan yang tidak baik, yang dilihat aja dengan mata manusia sudah dapat mengenali bahwa kita adalah orang yang tidak baik. Dan itu kehidupan yang seperti itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan bagaimana kita mau bersikap benar sama orang lain. Kita menolong orang lain pada saat kita sendiri dalam keadaan yang belum sampai pada takaran tertolong. Mari saudara kita melihat yang keenam, kemudian kebaikan. Saya sangat excited berbicara dan saya lihat tinggal 10 menit lagi, kita masih ada 4 ke depan. Kita melihat yang berikut adalah goodness atau kebaikan. Dan semua kita pasti sudah mengerti tentang kebaikan ya. Tetapi kebaikan itu di sini bukan juga berbicara soal suka memberi dan sebagainya, tapi itu keluar dari hati kita ya, dari kehidupan kita. Dan itu yang tadi yang saya lihat itu semua berkaitan, saudara. Dari kemurahan, kelemah lembutan, dan kebaikan itu berkaitan satu dengan yang lain. Itu bagaimana Roh Kudus mengerjakan di dalam hati kita. Kita adalah responsif terhadap kebutuhan orang lain, dan rela bahkan berkorban agar orang lain boleh dipenuhi apa yang dia perlukan. Dapat menolong orang lain dan mungkin dapat menyelamatkan seseorang dari keadaan-keadaan tertentu yang akan mencelakakan dia. Kehidupan yang sedemikian, saudara. Dan dikatakan di dalam kitab 2 Tesalonika 1 ayat 11 di situ, Rasul Paulus juga menasihati, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara, hal kebaikan itu adalah satu syarat untuk kita dapat melayani Tuhan. Kalau seseorang tidak baik, bagaimana dia mau melayani? Itu bukan pelayanan, tapi pencitraan ya, orang-orang bilang. Pelayanan yang sesungguhnya adalah dilandasi oleh hati. Yang semua yang kita bicarakan tadi, itu semua mesti ada. Sebab itu buah Roh Kudus bukan buah-buah Roh Kudus. Dan Roh Kudus waktu memproses kita, sekaligus itu akan keluar dari dalam kita. Dan katakan bahwa Tuhan akan menyempurnakan kita. Yes, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu menjadi tanggung jawab Roh Kudus sendiri. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita bagaimana itu akan terjadi. Dan kita dapat melihat contoh murid-murid Tuhan Yesus yang diubahkan karakter mereka. Hidup mereka berubah total dan kita semua bisa melihat bukti itu di dalam firman Tuhan. Lalu berikutnya, faithfulness atau kesetiaan. Dan kita melihat ini juga salah satu bukti pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Satu karakter yang diperlukan bagi kita umat Tuhan, yang menunjukkan bahwa keyakinan kita akan Tuhan. Sama seperti kita tidak pernah berpaling apapun keadaannya. Mau susah, mau senang, mau tantangan besar, tantangan kecil, kita tetap maju terus, melayani Tuhan terus, kita tetap hidup bagi Tuhan terus, kita hidup di dalam Tuhan, hidup terus dalam kebenaran. Kita tetap setia karena apa? Roh Kudus ada dalam kita. Untuk membuat kita terus bertahan, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, kalau saudara ada memegang pengharapan di depan, memegang janji seseorang, saudara akan setia untuk bertahan. Tetapi kita lebih dari manusia, kita memegang janji dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan itu seperti sau yang kuat, kata firman Tuhan. Kita tidak akan kemana-mana, kita akan tetap berjalan bersama Tuhan, di track-nya Tuhan, di track yang benar. Dan saya sudah sering kali melihat orang-orang ya saudara, melewati masa hidupnya sebagai anak Tuhan, bahkan melayani Tuhan, dibanting sana-sini dengan segala macam kesukaran, tapi sampai pada akhirnya umur lanjut, meninggal di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup seseorang, saya rasa tidak mungkin orang akan bertahan sedemikian. Melihat kisah hidup murid-murid Tuhan Yesus yang berakhir tragis itu cukup banyak, saudara. Tapi bagaimana mereka bertahan? Karena Roh Kudus ada dan mereka memegang pengharapan yang sudah difirmankan oleh Kristus bagi mereka. Bahwa mereka akan berjumpa dengan Kristus, muka dengan muka, di dalam kesukacitaan dan kebanggaan.
karena mereka telah menyelesaikan panggilan Kristus dalam kehidupan mereka. Luar biasa Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ke-8, kita sampai kepada kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris terjemahannya itu meekness. Ini berbicara bukan menjadi orang yang lemah, saudara, tetapi menjadi orang yang lembut dan ada kelembutan hati. Tidak berbicara soal kelembutan cara bicara atau kelembutan suara, tapi kelembutan hati. Dan memang kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melembutkan hati kita, itu pasti akan keluar dari sikap hidup kita yang lembut terhadap sesama kita. Tetapi orang dari sononya lahir lembut, belum tentu ada Roh Kudus bekerja di dalam dia. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam dia, kelembutannya adalah kelembutan yang diurapi dan diberkati oleh Roh Kudus. Dan itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Amin, saudara. Dan dalam pelajaran ini kita berbicara tentang kelembutan itu bukan suatu kelemahan. Tetapi sebenarnya adalah kekuatan. Orang yang lembut itu seperti satu cadangan yang akan selalu siap pada saat persoalan-persoalan datang. Itu salah satu arti dari kata di dalam bahasa Ibrani tentang kelembutan itu. Jadi puji Tuhan, kelihatannya kita lihat kadang-kadang ada orang yang diam-diam tenang tidak lakukan apa-apa, tapi pada saat ada persoalan dia dapat bersuara atau dia dapat melakukan sesuatu dan dengan tenang, dengan lembut, tidak usah mencari kepuji-pujian dari orang lain. Orang yang selalu tersedia, hati yang lembut terhadap sesama. Dan dia selalu menjadi pencair suasana di dalam keadaan, termasuk di dalam persoalan-persoalan pertikaian dan sebagainya. Dan itu adalah orang-orang yang dengan kelembutan oleh Roh Kudus biasanya gampang sekali membawa damai di tengah-tengah suasana yang memerlukan damai di antara manusia. Puji Tuhan, itu Tuhan luar biasa sekali, saudara. Dan Tuhan bilang, marilah kita menjadi lembut. Lembut itu juga kita akan bertahan dalam segala situasi. Dan kita terus mau diproses oleh Tuhan. Menjadi orang-orang penurut di hadapan Allah. Bersedia menanggung beban, bersedia menanggung apapun yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengan tenang, tanpa bereaksi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia tetap baik, tetap lembut hatinya, tetap dapat menyapa orang-orang lain, bahkan yang menjahati dia dengan kasih Kristus, dapat menyapa dengan baik. Nah, saudara, kita perlu seperti itu. Amin, saudara. Kita akan beralih ke yang berikutnya. Tapi sebelum itu saya bacakan buat saudara kata Tuhan Yesus, pikulah kuk aku, kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak gampang menyerah. Kita sudah berapa kali jatuh bangun, Tuhan tetap tolong kita. Dan itu Tuhan kita. Sebab itu kita juga bisa sabar dengan sesama. Lalu yang berikut adalah self-control atau penguasaan diri. Dan penguasaan di sini berbicara soal penguasaan diri dalam segala hal. Secara fisik, secara emosional, dan juga terutama secara rohani. Dan kalau kita dapat menguasai diri secara rohani, kita dapat menguasai mental kita, dan kita dapat menguasai jasmani kita. Dan mungkin saudara akan berpikir, apakah orang yang tidak bisa menguasai diri secara jasmani adalah orang yang tidak bisa menguasai diri, berarti belum mengalami kuasa Roh Kudus untuk penguasaan diri secara rohani. Bisa saja sedemikian, saudara. Tapi yang paling penting kita perlu penguasaan diri. Penguasaan diri dalam segala hal. Jasmani sudah gampang. Makan harus benar. Jangan jadi serakah dan rakus. Juga mungkin dalam mental dan sebagainya, dalam rohani dan sebagainya. Dan Tuhan mau kita menguasai diri sebegitu rupa. Dan teristimewa kalau kita melihat, saudara, di dalam perjanjian, di dalam Galatia tadi yang kita baca, Galatia 5 di bagian-bagian atas, itu dikaitkan dengan hal-hal jasmani. Dan kita harus hati-hati, saudara, karena hidup dalam roh dan hidup di dalam daging, itu adalah berbeda total. Dan bagaimana kita hidup di dalam roh dan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus, kita dapat menguasai segala gejolak-gejolak jasmani yang paling sering membawa kita jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Dan saya berharap Tuhan tolong kita semua, karena Tuhan suka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Dan pada saat kita hidup di dalam Roh Kudus, dan buah-buah Roh Kudus itu keluar di dalam kita, membuktikan bahwa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Membuktikan bahwa kita adalah umat Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama. Dan mari kita bersuka cita, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
Terima kasih buat semua saudara. Kalau saudara diberkati, promosikan kepada teman-teman dan keluarga saudara. Dan juga jangan lupa subscribe sehingga saudara dapat informasi-informasi lain pada saat acara-acara kita akan dimulaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya.